Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kita akan mempelajari tentang tema 5, subtema 1. Mengenai apa? Kemarin kita telah membahas tentang cuaca. Jadi, cuaca ada beberapa nih. Di Indonesia itu ada cuaca hujan, ada cuaca panas, ada cuaca berangin, ada cuaca berawan, dan masih banyak lagi ya. Nah, masing-masing cuaca itu memberikan manfaat. Di antaranya kalau cuaca panas, jemuran dari hasil cucian bisa kering. Lalu ada cuaca berhujan, itu memberikan air untuk kita minum. Nah, banyak sekali manfaat dari masing-masing cuaca yang ada di Indonesia. Selanjutnya materi tentang pecahan. Nah, pecahan itu seperti apa ya? Mari kita mengenal pecahan di materi selanjutnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai pecahan. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan? Mari kita mengenal pecahan lebih dekat. Mengenal pecahan melalui benda konkret. Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang, yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di Pembilang terletak di bagian atas, sedangkan penyebut terletak di bagian bawah. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, kita masuk ke gambar di bawah berikut. Ada gambar potongan pizza. Nah, ada gambar yang dilingkari. Jadi, bila ada pertanyaan, berapa nilai dari setiap potongan pizza dari keseluruhan pizza yang ada? Maka nilainya adalah 1/2. 1 untuk pembilang, 1 untuk pembilang, dan 2 untuk penyebut. Maka jawaban dari pertanyaan berapa nilai potongan setiap pizza dari keseluruhan pizza yang ada ialah 1 potong dari 2 potongan yang ada bernilai setengah atau 1/2 bagian. Segini paham ya? Ibu lanjut dulu materinya. Tentukanlah nilai pecahan pada gambar pizza berikut. Bila nilai setiap potongan pizza yang ditunjukkan, maka nilainya adalah, kita lihat dulu, ada berapa potongan pizza pada gambar? Ada berapa? Ada 3 ya, setiap potongan pizza. Coba kita buktikan. Ada 1, ada 2, lalu ada 3. Maka ada 3 potongan pizza. Nah, berapa nilai 1 potong pizza pada gambar? Berapa nilai 1 potong pizza pada gambar? Nilai 1 potong pizza pada gambar, maka jawabannya ialah 1. Maka jawabannya adalah 1 berbanding 3. 1 untuk nilai
setiap potongan pizza, dan 3 untuk nilai dari keseluruhan potongan pizza yang ada. Semoga paham ya. Ibu lanjutkan materinya. Selanjutnya, mengenal nama dan lambang pecahan. Lambang pecahan ditulis dengan apa tadi? Pembilang dan penyebut. Pembilang, penyebut. Bagaimana ya contohnya? Nah, contoh bentuk bilangan pecahan ada 1/2, ada 1/3, dan ada 1/4. Coba Ibu ingin tanya, mana yang pembilang, mana yang penyebut dari 1/2? Oke, betul. Satunya adalah pembilang, 1 adalah pembilang, dan 2 adalah penyebut. Jadi 1 adalah pembilang. Ya nggak mau, berarti kita tulis manual. Pembilang. 1 adalah pembilang, dan 4 atau 2 atau 3 adalah apa tadi? Adalah penyebut. Iya, betul. Pintar sekali. Oke. Yang di atas adalah pembilang dan yang di bawah adalah penyebut. Oke, semoga dipahami ya slide ini. Selanjutnya Ibu akan masuk ke slide selanjutnya. Perhatikanlah contoh berikut. Ada 1 loyang pizza yang sudah dibagi-bagi. Dibagi menjadi berapa anak-anak? Ya, betul. Dibagi menjadi 4. Berarti, berapa nilai dari setiap potongan pizza yang ada? Atau berapa nilai dari 1 potong pizza dari keseluruhan pizza yang ada? Maka 1 dari 4. Kita buktikan, ada berapa 4? Ada 4 itu dari mana? Dari 1 potong, lalu dari 1, dari 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 keseluruhan potong pizza yang ada. Semoga paham ya. Jadi jawaban dari berapa nilai potongan setiap pizza yang ada, yaitu setiap potongan pizza bernilai 1/4 atau dibaca 1/4 atau 1/4. Ya, tuh. Oke, selanjutnya materi tentang membandingkan pecahan. Bagaimana membandingkan pecahan? Mari kita lihat kedua gambar berikut. Ada 1 potong pizza bernilai 1/3 dan potong kue lainnya, setiap potongan atau 1 potong bernilai 1/4. Di bagian kiri gambar ada 1/3 dan di bagian kanan gambar ada 1/4. Mari kita buktikan ada berapa potongan masing-masing. Benar nggak ya 1/3? Mari kita hitung. Ada 1, ada 2, lalu ada 3. Ya, betul, berarti 1/3. Selanjutnya ada
1/4. Bener nggak ya 1/4? Mari kita hitung sama-sama. Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Ya, betul. Berarti keseluruhan potongan pizza pada gambar yang di kanan ada 1/4. Nah, pertanyaannya, potongan mana yang lebih besar? Maka potongan kue yang lebih besar ialah 1/3 atau 1/3 lebih besar daripada potongan kue yang dibagi 1/4. Kenapa? Terlihat pada gambar, satu potong dari 1/3 pizza itu lebih besar potongannya, lebih luas dibandingkan 1/4. Nih, ibu lingkari ya. Kita ganti warnanya. Nih, 1/3 itu lebih luas potongannya dibandingkan potongan pada 1/4. Potongan pada 1/4. Jadi kalau 1/3 potongannya lebih luas. Sedangkan 1/4 potongannya lebih kecil. Oke, kita lanjut. Materinya tentang Ibu ingin meminta kalian menentukan nilai pecahan untuk kue masing-masing anak. Bagaimana ya perbandingannya? Ayo kita tentukan dulu. Benny mendapat 2 bagian dari 10 potong yang ada. Bener nggak ya 10? Mari kita hitung sama-sama. Ada 10 apa enggak ya? Coba. Ada 10 apa enggak ya potongnya? Ada 1. Mulai kita hitung. 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, lalu 7, ada 8, ada 9, ada 10. Berarti benar ya, untuk penyebutnya ada 10. Oke, 10 potongan. Nah, masing-masing sudah dibagi nih potongannya untuk siapa saja. Yang 2 itu untuk Benny. Jonas itu ada berapa? 1, 2, 3. Ya, ada 3 untuk Jonas. Sedangkan Dedi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nah, pertanyaannya, urutkan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti yang paling kecil itu adalah Benny yang terdiri dari 2/10. Lebih kecil Benny 2/10. Lalu selanjutnya 2/10 lebih kecil dari siapa? Dari Jonas ternyata. Jonas nilainya berapa? 3/10. Terus Jonas ternyata potongannya lebih kecil daripada Dedi. Dedi mendapatkan potongan pizza 5/10. Ada siapa di sini untuk 2/10? Ada Benny ya. Di sini nilainya untuk Benny adalah 2/10. Yang dimana potongan pizza yang diterima lebih sedikit atau lebih kecil daripada siapa? Jonas. Iya, betul. Pada Jonas. Nah, Jonas lebih sedikit daripada atau kurang dari
Dedi. Ya, betul. Lebih sedikit daripada Dedi. Jadi urutannya Benny lebih kecil dari Jonas dan Jonas lebih sedikit potongannya daripada Dedi. Nah, ini untuk penyebut yang sama. Bagaimana untuk pembilang yang sama? Kita cari selanjutnya di materi berikutnya. Bagaimana menyelesaikan soal cerita pecahan? Pecahan dapat menggambarkan besar bagian benda dari satu benda utuh. Jadi, satu bagian itu menggambarkan keseluruhan, bisa menggambarkan keseluruhan besar bagian satu benda utuh. Jadi, satu potong pizza atau satu potong kue itu bisa menggambarkan sedikit dari banyaknya keseluruhan kue yang ada. Nah, maksudnya adalah, coba kita perhatikan contoh berikut. Pada gambar di samping, kue dipotong 5 bagian sama besar. Besar setiap potongan ialah, kalau pertanyaannya, besar setiap potongan. Besar setiap potongan. Berarti setiap potongan adalah satu potong kue yang ada berapa? Yaitu satu potong kue yang ada itu berapa? Maka jawabannya adalah 1/5. 5-nya dari mana? Mari kita hitung sama-sama, ayo. Ada berapa potongan? Bener nggak ya 5? Ada 1. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5-nya benar ya, terbagi ke dalam 5 bagian ya potongannya. Oke. Kalau pertanyaannya setiap potongan berarti 1/5. Bagaimana ya jika diambil 2 potongan? Bagaimana kalau diambil 2 potongan? Maka besar kue yang diambil ialah 2 dari 5 atau 2/5 bagian dari satu kue, atau ditulis dengan 2/5. Semoga sampai sini paham ya. Bila ada pertanyaan yang angka pembilangnya sama, titik-titik 2/4. Mana yang lebih besar? Kalau pembilangnya sama nih, pembilangnya sama. Ya kan, pembilangnya sama. Tapi penyebutnya berbeda loh. Nah, di sini ada 3, kalau di sini ada 4. Berarti gimana? Ketentuannya adalah semakin besar angka penyebut, maka nilai semakin kecil. Semakin besar angka penyebut, maka nilai semakin kecil. Nilai angka mana yang lebih kecil? Angka 3 apa angka 4? Atau ibu ganti pertanyaannya. Mana angka yang lebih besar? Angka 4 ya. Berarti angka 4 adalah potongan kue yang lebih kecil. Sedangkan 2/3 adalah potongan kue yang lebih besar. Maka jawabannya adalah 2/3
2/3 lebih besar daripada 2/4. Oke, jawabannya 2/3. Jawabannya adalah 2/3 lebih besar dari 2/4. Semoga sampai sini paham ya. Untuk kasus pada 2 atau nilai angka di atasnya sama. Kalau nilai angka di atas adalah apa tadi? Pembilang. Nah, bagaimana kalau penyebutnya sama, Bu? Bagaimana kalau penyebutnya sama? Coba kita ambil contoh. Selanjutnya, bagaimana kalau penyebutnya sama, Bu? Nah, coba Ibu buat soal mengenai 2 tadi 2/5 di 2/5 berapa ya? Titik-titik 4/5. Mana yang lebih besar? Nah, tadi kata Ibu, kalau penyebutnya sama nih. Berarti yang dilihat adalah pembilang. Pembilangnya berbeda. Berarti peraturannya adalah peraturan bila pembilang berbeda dan penyebut sama ialah semakin besar pembilang, maka nilainya semakin besar pula. Oke, jadi kalau ini untuk kasus penyebut yang sama. Ini untuk kasus penyebut yang sama. Semakin besar pembilang, maka nilainya semakin besar pula. Nah, untuk jawabannya berarti kalau pembilangnya lebih besar, yang mana? Ya betul, pembilang yang besar ialah angka 4. Sedangkan 2 lebih kecil dari 4/5. Maka kita dapat mengisi jawaban pada titik-titik ialah kurang dari. Oke, kurang dari. Berarti kalau ada pertanyaan, mana yang lebih besar? 2/5 atau 4/5? Maka yang lebih besar ialah 4/5. Kalau diminta mengisi mana yang titik-titik ini dengan mengisi lebih dari apa kurang dari? Berarti 2/5 kurang dari 4/5. Peraturannya tadi apa? Kalau penyebutnya sama, maka yang dilihat adalah semakin besar pembilang, maka nilainya semakin besar pula. Pembilang makin besar, berarti nilainya makin besar. Pembilang makin kecil, berarti nilainya makin kecil. Itu terjadi pada penyebut yang sama. Jadi, kesimpulannya adalah pecahan adalah
bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di bagian atas, sedangkan penyebut terletak di bagian bawah. Bagaimana ya contohnya? Contohnya, ada suatu layang pizza yang telah dibagi dua. Angka 1 di atas menunjukkan pembilang. Angka 2 di bawah menunjukkan penyebut. Maka, dengan kata lain, pecahan dapat menggambarkan besar bagian benda dari satu benda utuh. Selanjutnya, bagaimana sih cara membandingkan pecahan? Membandingkan pecahan bisa dilihat dari dua cara. Ada pembilang yang sama dengan peraturan, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Maksudnya bagaimana ya? Kita masuk ke contoh. Contohnya ada dua gambar. Satu gambar di kiri terbagi 3. Satu gambar di kanan terbagi 4 pizzanya. Maka gambar di kiri bernilai 1/3. Sedangkan gambar di kanan bernilai 1/4. Sehingga bila ada pertanyaan, mana yang lebih besar? 1/3 atau 1/4? Maka jawabannya 1/3 lebih dari 1/4. Karena kalau pembilangnya sama, maka kita lihat penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, berarti nilainya semakin kecil. Kalau yang di bawah yang dilihat, maka 4-nya adalah angka yang lebih besar. Namun, nilainya lebih kecil dari 3. Maka 1/3 lebih dari 1/4. Karena 1/3 nilainya lebih dari 1/4. Selanjutnya, bagaimana membandingkan pecahan? Yang kedua, yaitu dilihat dari penyebutnya yang sama. Peraturannya, semakin besar pembilang, maka nilainya semakin besar. Maksudnya bagaimana ya? Ada nih gambar pizza yang telah dibagi 10. Yang telah dibagi ke 3 orang anak. Yang pertama ada Dedi, dia mendapatkan 5/10, Jonas mendapatkan 3/10, dan Benny mendapatkan 2/10. Mana yang lebih besar? Yap, yang lebih besar adalah Dedi, 5/10 dibandingkan Jonas, 3/10. Kalau peraturan di penyebut yang sama, penyebutnya sama-sama 10 bawahnya, berarti pembilang yang lebih besar nilainya lebih besar juga. Maka kalau Dedinya dapat lebih banyak, dia juga mendapat nilai lebih dari. Tetapi kalau pembilangnya yang sama-sama satu, terlihat, maka angka yang di bawah paling kecil adalah nilai yang paling besar pecahannya. Oke, semoga bisa dipahami ya materinya. Alhamdulillah, sudah pada nonton kan penjelasan dari Ibu mengenai pecahan. Semoga bisa dipahami ya. Bila ada pertanyaan, boleh berikan komentar. Pertanyaan apa sih yang belum paham tentang pecahan dari kalian kepada Ibu. Jadi, bisa saling melengkapi, bisa saling belajar tentang pecahan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.